Manchester United dikabarkan akan melayangkan protes resmi kepada Professional Game Match Officials Limited, (PEMOL), menyusul keputusan kontroversial dalam laga kontra Bournemouth yang berakhir imbang 2-2, Sabtu, 22 Maret 2026. Dini hari waktu Indonesia Barat, kubu Setan Merah dibuat murka setelah wasit Stuart Atwell tidak memberikan penalti saat Amad Diallo dijatuhkan di kotak terlarang. Insiden tersebut terjadi tak lama setelah United mendapatkan penalti dalam situasi serupa, ketika Matheus Cunha dilanggar melalui tarikan jersey oleh pemain lawan. Menurut pandangan United, Amad secara jelas ditarik jatuh oleh Adrian Truffard. Namun, keputusan berbeda justru diambil wasit dengan membiarkan permainan berlanjut. Situasi semakin menyakitkan karena Bournemouth langsung membalas melalui gol Ryan Christie dalam serangan berikutnya. Kontroversi tak berhenti di situ. Bournemouth kemudian mendapat penalti usai pelanggaran Harry Maguire terhadap Evan Nilsson, insiden yang dinilai memiliki kemiripan dengan pelanggaran terhadap Amad. Maguire bahkan diganjar kartu merah, membuat United harus menyelesaikan laga dengan 10 pemain. Brighton berhasil mengalahkan Liverpool di pertandingan pekan ke-31 Liga Inggris 2025-2026 di Amex Stadium, Sabtu, 21 Maret 2026, malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berlangsung dengan ketat. Kedua tim saling serang dan menciptakan sejumlah peluang. Brighton lebih klinis dengan mencetak 2 gol melalui ex-striker MU yakni Danny Welbeck. Sedangkan gol balasan Liverpool dihasilkan oleh Milos Kerkez. Hasil ini membuat Liverpool tertahan di posisi 5 klasemen sementara Premier League dengan koleksi 49 angka. Sedangkan Brighton naik ke peringkat 8 dengan koleksi 43 poin. Hasil ini membuat Liverpool gagal mendekati Manchester United yang sebelumnya ditahan imbang 2-2 oleh Bournemouth. Selisih poin mereka kini tetap 6 angka. Everton tampil meyakinkan saat menjamu Chelsea pada lanjutan Liga Inggris, Minggu, 22 Maret 2026, dini hari waktu Indonesia Barat bermain di Hill Dickinson Stadium, The Toffees menunjukkan superioritasnya dengan kemenangan telak 3-0 atas tim tamu, sekaligus menambah tekanan bagi pelatih Chelsea, Liam Rowe Senior. Hasil ini menjadi tamparan keras bagi ambisi Chelsea menembus 4 besar klasemen. Sebaliknya, Everton justru kian mendekat ke zona Eropa berkat tren performa positif yang terus berlanjut. Kemenangan ini menjadi hasil sempurna bagi tim asuhan David Moyes. Everton kini hanya berjarak 2 poin dari Chelsea yang menempati posisi ke-6 klasemen, sekaligus menjaga peluang mereka untuk tampil di kompetisi Eropa musim depan. Di sisi lain, kondisi Chelsea semakin tertekan. Setelah tersingkir dari Liga Champions pada pertengahan pekan, kekalahan ini makin memperkecilkan mereka untuk mengamankan tiket ke kompetisi elit Eropa musim depan. Barcelona sedang menyusun rencana besar untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer mendatang. Klub asal Katalan ini menjadikan Alessandro Bastoni sebagai prioritas utama untuk didatangkan ke Spotify Camp Nou. Rencana ini menghadapi kendala besar karena permintaan harga dari Inter Milan yang dianggap terlalu tinggi. Manajemen klub merasa angka itu berada di luar kemampuan finansial mereka saat ini. Langkah antisipasi mulai diambil dengan memetakan 2 nama pengganti yang masuk dalam radar pencarian tim pemandu bakat. Strategi tersebut bertujuan guna memastikan tim tetap memiliki tembok kokoh untuk mengarungi kompetisi musim depan. Rencana Manchester United untuk merekrut Bruno Guimaraes di musim panas nanti menemui kendala baru. Klub top Spanyol, Real Madrid dikabarkan juga mengincar jasa bintang Newcastle tersebut. Manchester United saat ini lagi berburu gelandang bertahan baru. Mereka butuh sosok yang bisa menggantikan kepergian Casemiro di lini tengah mereka pada musim panas nanti. Beberapa hari terakhir, perburuan gelandang bertahan MU mulai mengerucut. Salah satu kandidat kuat untuk posisi tersebut adalah gelandang milik Newcastle United, Bruno Guimaraes. Dilansir Reuters, Manchester United punya masalah baru untuk transfer Guimaraes. Pasalnya sang gelandang juga menjadi incaran dari klub top Spanyol, Real Madrid. AC Milan berhasil mengamankan kemenangan tipis 3-2 atas Torino dalam lanjutan Serie A 2025-2026 yang digelar di San Siro, Minggu, 22 Maret 2026. Dini hari waktu Indonesia Barat tambahan 3 poin ini membuat Rossoneri memangkas selisih dengan pemuncak klasemen,
Inter Milan, menjadi 5 angka. Kemenangan ini mengangkat Milan ke peringkat kedua klasemen sementara Serie A. Mereka kini mengincar hasil maksimal berikutnya saat menghadapi Napoli selepas jeda internasional. Sementara itu, Torino masih tertahan di posisi ke-14 dan berjarak 6 poin dari zona degradasi. Juventus gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang 1-1 kontra Sassuolo dalam lanjutan Serie A 2025-2026. Minggu, 22 Maret 2026, dini hari waktu Indonesia Barat tambahan 1 poin ini membuat ambisi Bianconeri menembus 4 besar kembali tertunda. Terutama setelah Manuel Locatelli tak mampu memaksimalkan peluang penalti di penghujung laga. Dengan hasil ini, Juventus belum mampu menembus 4 besar klasemen dan masih berada di bawah Como yang unggul rekor pertemuan serta belum memainkan laga pekan ini. Di sisi lain, Sassuolo hanya menambah 1 poin yang belum cukup untuk mengangkat posisi mereka secara signifikan. Kans mereka untuk bersaing di zona kompetisi Eropa pun semakin menipis. Juventus dikaitkan dengan rumor kepindahan Joshua Zirkzee dari Manchester United pada bursa transfer mendatang. Penyerang asal Belanda itu diperkirakan akan segera angkat kaki dari Old Trafford karena sulit mendapatkan menit bermain reguler. Juventus sangat tertarik untuk mengamankan tanda tangan sang pemain berbakat tersebut. Kehadiran Zirkzee dinilai mampu memberikan dimensi baru dalam skema menyerang mereka. Meskipun Manchester United mendatangkan sang striker seharga 36,5 juta pound, sekitar 777,45 miliar rupiah, ia kesulitan beradaptasi di Inggris. Keinginan sang pemain untuk kembali ke kompetisi Italia menjadi peluang besar bagi pihak manajemen untuk segera bertindak. Perjalanan karir Sandro Tonali menjadi salah satu kisah menarik dalam sepak bola Italia modern. Gelandang yang dikenal memiliki visi bermain matang itu memulai namanya dari Brescia sebelum mencuri perhatian klub-klub besar. AC Milan kemudian datang meminangnya pada tahun 2020 dengan status pinjaman. Setahun berselang, Rossoneri mempermanenkan jasanya dan memberinya kontrak jangka panjang. Tonali tak butuh waktu lama untuk menunjukkan kualitasnya di San Siro. Ia langsung menjadi bagian penting dalam keberhasilan Milan meraih gelar Scudetto di musim perdananya sebagai pemain tetap. Namun kejutan terjadi pada musim panas 2023 ketika Milan melepasnya ke Newcastle. Transfer bernilai sekitar 70 juta euro itu menjadikannya salah satu gelandang Italia termahal sepanjang sejarah. Ketegangan sempat menyelimuti ruang ganti AC Milan setelah duel kontra Lazio di pekan ke-29 Serie A musim 2025-2026. Sorotan tertuju pada dua bintang lini serang, Christian Pulisic dan Rafael Leao, yang dikabarkan terlibat perselisihan. Insiden itu terjadi usai pertandingan di Stadion Olimpico, saat Milan harus menelan kekalahan tipis 0-1. Situasi memanas ketika Leao terlihat emosional, bahkan sempat menolak pelukan sang pelatih saat ditarik keluar lapangan. Akar masalah ternyata berasal dari momen di lapangan yang berujung frustrasi. Pulisic dinilai gagal memberikan umpan matang kepada Leao dalam peluang emas, yang kemudian memicu ketegangan di antara keduanya. Perselisihan tersebut bahkan berlanjut hingga ke ruang ganti, dengan adu argumen yang disebut berlangsung lebih intens dari biasanya. Namun, kabar terbaru menyebut situasi kini sudah jauh lebih kondusif. Masa depan Luka Modric di AC Milan kini menjadi tanda tanya besar menjelang akhir musim. Gelandang veteran asal Kroasia itu belum memberikan kepastian terkait kelanjutan karirnya di San Siro. Situasi ini semakin menarik karena kontrak Modric akan habis pada Juni mendatang. Pihak klub sebenarnya memiliki opsi untuk memperpanjang hingga 2027, namun keputusan tersebut belum tentu diaktifkan. Di tengah ketidakpastian tersebut, pelatih Massimiliano Allegri akhirnya buka suara. Ia memberikan sinyal jelas soal siapa yang akan menentukan nasib sang pemain. Modric sendiri sekarang masih menjadi bagian penting dalam skuad musim ini. Padahal usianya sudah tak muda lagi karena ia telah menginjak 40 tahun. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga pada periode jeda internasional yang berlangsung pekan depan. Kesempatan ini akan dimaksimalkan skuad Garuda dengan ambil bagian dalam turnamen FIFA Series 2026.
Sebanyak 4 negara akan meramaikan ajang yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 27 hingga 30 Maret 2026. Keempat peserta tersebut adalah Timnas Indonesia, Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta ST Kitts and Nevis. Timnas Indonesia akan menghadapi ST Kitts and Nevis dalam FIFA Series 2026 tanggal 27 Maret 2026, sementara Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Masing-masing pemenangnya akan bertemu di final pada tanggal 30 Maret 2026, begitu juga pertemuan dua tim yang kalah pada laga pertama. Masih ada waktu efektif 1 pekan ke depan bagi masing-masing tim peserta menghimpun kekuatan terbaik. Klub Bundesliga Jerman, Borussia Mönchengladbach, akan melepas beberapa pemainnya ke negara masing-masing, termasuk Kevin Dix yang akan beraksi untuk timnas Indonesia. Tahukah kalian kalau karir Lionel Messi nyaris sempurna? Ia memenangkan hampir semua trofi bergengsi di level klub maupun tim nasional. Sejak debut profesional bersama Barcelona, Messi telah mengoleksi 47 trofi. Ia juga melengkapi pencapaiannya dengan gelar Piala Dunia bersama Argentina. Namun, di balik deretan prestasi itu, ada 2 trofi yang masih belum berhasil ia raih. Fakta ini menjadi sorotan setelah kegagalan terbaru Inter Miami. Kekalahan di kompetisi regional membuat Messi kembali harus menunda ambisinya. 2 gelar tersebut kini menjadi target yang belum tersentuh dalam karirnya dan 2 gelar tersebut adalah Liga Champions CONCACAF masih jadi misi besar dan Coupe de France, satu-satunya yang lolos dari era Eropa Messi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.